Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Junia dengan NIM 19051016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaminan perorangan. Baik, jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditor. Jaminan perorangan dikenal dengan istilah mortgage. Dasar hukum mengenai jaminan perorangan yaitu termuat dalam ketentuan pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUH Perdata, jaminan perorangan dikenal dengan istilah penanggungan. Dalam pasal 1820 KUH Perdata untuk mensyaratkan dalam pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Tujuan dalam jaminan perorangan sama halnya dengan jaminan pada umumnya, yaitu memberikan jaminan kepada kreditor untuk dipenuhinya suatu prestasi atau utang oleh debitur yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung. Syarat untuk dapat menjadi seorang penanggung atau personal guarantor yaitu harus cakap hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian maupun memenuhi perjanjian sebagaimana ketentuan dalam pasal 1827 KUH Perdata. Jaminan perorangan tidak dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian yang sah menurut undang-undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1821 KUH Perdata. Sehingga adanya jaminan perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitur dan kreditor. Pasal 1836 KUH Perdata menyatakan bahwa jika orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur, maka penanggung terikat untuk seluruh utang itu. Berdasarkan hal tersebut, maka penanggung juga bertanggung jawab atas utang debitur. Sehingga apabila debitur lalai dalam pelunasan hutang atau prestasi, maka penanggung wajib membayarkan hutang debitur terhadap kreditor sebagaimana dalam pasal 1831 KUH Perdata yang menyatakan penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu, barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1831 KUH Perdata, maka apabila debitur lalai membayar utangnya, maka barang milik debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya sebelum meminta pertanggungjawaban dari penanggung. Untuk menyita dan menjual barang milik debitur dapat dilakukan atas permohonan penanggung, sebagaimana dalam pasal 1833 KUH Perdata. Namun dalam hal ini juga dapat dimungkinkan penanggung lalai dalam memenuhi prestasinya membayar utang debitur. Apabila terjadi demikian, maka kreditor berhak mengajukan gugatan ke debitur dan penjamin disertai dengan permohonan sita terhadap barang jaminan debitur. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadikan penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utang. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 1832 KUH Perdata yang diantaranya yaitu yang pertama, bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur terlebih dahulu disita dan dijual. Yang kedua, bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur, terutama secara tanggung-menanggung. Dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut azas-azas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung. Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi, jika debitur berada dalam keadaan pilot, serta dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. Apabila terjadi demikian, maka penanggung bertanggung jawab untuk melunasi uang debitur
Sebagai gantinya, penanggung dapat menuntut debitur untuk membayar utang tersebut kepada dirinya menggantikan posisi kreditor, sebagaimana dalam pasal 1840 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1839 KUH Perdata, penanggung berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila alasan untuk itu memang ada. Hal-hal tersebut seharusnya tercantum dalam perjanjian penjaminan, serta dalam perjanjian disarankan memuat mengenai kuasa apabila utang debitur telah terlunasi, maka harus memberitahu atau menghubungi penanggung agar penanggung mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi ikatan penjaminan dirinya dengan debitur dan kreditor. Penanggung dapat dikenakan konsekuensi hukum lebih dari sekedar gugatan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu dapat dinyatakan pailit berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Junto pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa dengan adanya pernyataan pailit, maka debitur pailit kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam bagian harta pailit. Apabila debitur dinyatakan pailit di mana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan, maka berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun bendanya yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor, sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit. Sebab jika tidak, maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.